setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik semua, yuk sekarang kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan Yesus, kami mau memberkati bangsa kami Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, mulai dari pemerintah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, dan juga aparat-aparat yang ada. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan terus memberkati Indonesia, sehingga bangsa kami Tuhan dapat mengenal Engkau dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, segala Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa Tuhan mengikuti ibadah online Tuhan secara baik Tuhan, dari awal Tuhan, pertengahan Tuhan, hingga akhir Tuhan. Berkati kami Tuhan, karena kami ingin berdoa Tuhan. Yang pertama untuk gereja kami Tuhan, GBI Point Square Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan, supaya di cabang kecil ini Tuhan, kami Tuhan bisa Tuhan berdampak Tuhan lagi daerah-daerah sekitar kami Tuhan, berbak Tuhan, Pondok Indah untuk semuanya Tuhan. Kami bisa Tuhan membawa dampak dan membawa juru selamat yang baru Tuhan, membawa era yang baru pada bangsa ini Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk Kids Army Tuhan, sebuah Tuhan lembaga Tuhan untuk menjaga anak-anak kami Tuhan bisa Tuhan ikut beribadah Tuhan. Berkati Kids Army untuk GBI Point Square Tuhan. Berkati supaya kami semua Tuhan bisa Tuhan beribadah dengan baik Tuhan, meskipun Tuhan harus beda online Tuhan. Berkati Kids Army Tuhan, terutama untuk para kakak-kakak Tuhan yang berusaha Tuhan untuk menjaga kami semua Tuhan. Berkati Tuhan untuk Kak Anja Tuhan, Kak Dewi Sinura Tuhan, Kak Yuli Tuhan, Kak Pia Tuhan, untuk semua Tuhan yang bertugas dan menjaga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah tetapkan mereka Tuhan, berikan mereka Tuhan kekuasaan Tuhan, berikan mereka Tuhan sebuah jabatan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua Tuhan yang telah berusaha untuk membawa kami Tuhan lebih naik level Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa Tuhan belajar Tuhan tentang iman Tuhan, tentang Tuhan Yesus Tuhan, tentang Kristenan lebih baik Tuhan, meskipun kami masih kecil Tuhan. Berkati juga untuk Kids Army Tuhan, supaya dalam kami Tuhan, anak-anak ini Tuhan bisa Tuhan berdampak Tuhan untuk semuanya Tuhan, buat para orang tua Tuhan bisa membawa sebuah perubahan Tuhan, terobosan Tuhan, generasi yang bangkit Tuhan di
Kids Army Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau beri kepada kami Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yang bersuka cita, lambaikan tangannya lebih tinggi lagi. Puji nama Tuhan. Sekarang Kak Pia mau ajak setiap kita untuk jalan di dalam jalan yang udah Tuhan tetapin. Jalan serta Yesus. Kayak lagu yang ini nih. Ayo Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Loh, kok ada yang belum jalan sih di rumah? Cuma diem aja, cuma duduk aja. Yuk, sekarang Kak Pia mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau jalan sama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yang udah jalan sama Tuhan setiap hari, berarti kita adalah prajuritnya Tuhan. Kita ada di dalam laskarnya Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi kita mau bilang kalau kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita adalah laskarnya Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Puji nama Tuhan. Yang sudah memuji Tuhan, boleh bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kembali ke posisinya masing-masing. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kalau dengerin firman Tuhan, duduknya yang rapi ya, yang tertib. Jangan bersuara waktu menyembah Tuhan. Kalau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Karena Tuhan mengajar kita melalui Alkitab. Yuk, Kak Pia ajak sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami tinggikan Engkau. Engkau baik Tuhan.
kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tapi yang mau ajak kita semua sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami udah boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Nya Tuhan. Kami boleh duduk sama-sama keluarga kami di rumah Tuhan. Duduk diam, walaupun hanya melalui YouTube Tuhan. Tapi tidak mengurangi hadirat-Nya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau dengerin firman-Nya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarkan hari ini kami jadi anak-anak yang taat, yang duduk diam saat mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Setiap kami anak-anak-Mu yang sudah siap mendengar firman Tuhan, kami mau sama-sama katakan amin. Wah, seneng banget ya Kim ya. Kita bisa lihat pantai. Wah, udaranya sejuk, senang. Kim, kamu kenapa Kim? Kamu sakit pakai jaket ke pantai Kim? Kenapa? Enggak loh Kak, aku nggak mau kena panas. Jadi pakai jaket karena nggak mau kena panas. Iya, aku tutupin biar aku nggak hitam. Lagian, Bun, kayaknya sih ngapain sih ngajakin aku ke pantai? ini tuh malah seru Kim. Kok kamu nggak suka ke pantai cuma karena takut panas? Kak, aku mau. Ampun, ini seru Kim, itu seru banget. Terus kamu pakai topi juga karena takut kepanasan? Iya Kak, Enggak sekalian, pakai payung. aku tuh nggak mau hitam. Kena sinar matahari. Nanti kulit aku jadi gelap. Aku mau tutupin semuanya. Tapi ini rumah bawa payung Kak. Jadi lupa, jadi beneran tadinya niatnya mau bawa payung. Ya ampun deh Kim. Kim, bener sih Kim, bener. Topi, payung, jaket bisa nutupin kulit dari sinar matahari. Tapi tau nggak? Jaket, payung, topi nggak bisa nutupin dari dosa. Hah? Tutupin dosa kita Kak? Iya, nih topi kamu jatuh nih, Kanjar pakein. Iya, nggak bisa tutupin dari dosa. Tapi ada yang bisa nutupin dari dosa. Hah? Iya, ada. Gimana caranya Kak? Ini mau beli dong? Hah? Beli? Nggak dijual Kim. Itu udah dikasih gratis, tis. Wah, Iya, gratis Kak? Nggak gratis. bayar? Enggak, tuh jatuh lagi Kim. Udah, buat Kanjar aja lah topinya ya. Hah? Lagi. Kak, mau yang gratis gitu Kak? Mau. Jadi udah dikasih Kim. Kamu tuh udah dapat. Tuhan udah kasih buat kamu gratis. Karena di 1 Petrus 4 ayat 8 dibilang gini, kasih menutupi segala dosa. Jadi Tuhan udah mengasihi kamu, mengasihi Kak Anjar, mengasihi JJ, mengasihi Kidi, mengasihi teman-teman semua sekalian. Tuhan udah mengasihi kita semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan gak binasa. Dan kita beruntung kita mendapat kasih Tuhan, sehingga harusnya kita yang mati Kim, tapi Tuhan rela mati. Nah, ada lagi nih cerita contoh Tuhan mengasihi murid-muridnya. Hah? Ada ceritanya Kak? Iya, ada ceritanya. Jadi Tuhan membasuh kaki murid-muridnya loh. Tuhan dengan rendah hati. Dia adalah raja, dia adalah guru. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Mau dengar? Ini ceritanya. Shalom adik-adik, apa kabar pasukan yang luar biasa? Salam kenal dari Kak Irna. Senang sekali rasanya hari ini Kak Irna bisa diberi kesempatan untuk memberikan firman Tuhan kepada adik-adik. Hari ini Kak Irna mau bercerita tentang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Pasti
adik-adik di rumah sudah tahu dong ya, kalau Tuhan Yesus itu punya kasih yang sangat luar biasa kepada kita. Karena Tuhan Yesus mau turun ke dunia ini dan menebus dosa manusia, dosa kakak juga, dan pastinya dosa adik-adik juga. Kita udah sering bandel, ya kan? Mungkin kita nggak rajin baca Alkitab, mungkin kita doanya jarang-jarang, tapi Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus itu mau menebus dosa kita semua. Nah, Kak Irna hari ini mau bercerita tentang kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa kepada murid-muridnya. Ini ceritanya adik-adik. Pada hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus itu berkumpul dengan para murid-muridnya. Ayo, ada berapa murid Tuhan Yesus? Iya betul, ada 12. Pada hari itu, mereka bersama-sama berkumpul dan mereka makan bersama adik-adik. Di situ Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya. Nah, pada waktu makan itu adik-adik, sang iblis berbisik kepada Yudas, itu kamu hianati Tuhan Yesus saja, kamu serahkan Tuhan Yesus. Nah, di situ Yudas mempunyai sikap hati yang tidak baik ya adik-adik. Nah, pada saat perjamuan makan itu, saking sibuknya adik-adik, murid-muridnya menyiapkan makanan, ada yang kelupaan. Apa itu yang kelupaan? Yang kelupaan itu tidak ada pembasuhan kaki. Nah, pasti bingung adik-adik ya, kok pembasuhan kaki, kenapa harus ada? Nah, pada saat itu adik-adik, kan belum ada mobil tuh ya, belum ada motor, belum ada sepeda. Jadi pada waktu itu semua orang kebanyakan itu berjalan kaki, sehingga kaki mereka tuh kotor. Jadi pada saat mereka sampai ke rumah atau ke rumah seseorang, pasti hal yang pertama dilakukan itu adalah membasuh kaki. Yang melakukan itu adalah biasanya adik-adik pelayan dari rumah itu. Atau jika tidak punya pelayan di rumah, yang melakukan itu adalah orang yang lebih muda. Contohnya, kalau papa kalian sudah pulang, artinya yang membasuh kaki papa kalian itu adalah ya adik-adik sendiri. Seperti itu. Jadi adik-adik, nah baik lagi ke cerita tadi, lupa nih murid-murid adik-adik membasuh kaki. Tuhan Yesus tahu bahwa wah lupa nih murid-muridnya. Akhirnya Tuhan Yesus berdiri dan kemudian Tuhan Yesus meninggalkan meja perjamuan dan kemudian Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya adik-adik. Nah adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, itu menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah menanggalkan keguruannya. Artinya Tuhan Yesus itu merendahkan hatinya. Buat apa adik-adik? Tuhan Yesus itu mulai mengambil air dan memasukkannya ke dalam baskom. Nah di Alkitab itu disebutnya basi. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam baskom dan Tuhan Yesus mulai membasuh kaki muridnya satu persatu adik-adik. Wah hebat ya adik-adik ya. Itu suatu hal yang mungkin kalau kakak pikir, wah Tuhan Yesus sangat rendah hati sekali gitu loh. Bayangkan adik-adik, seorang Tuhan, seorang guru, dia mau membasuh kaki murid-muridnya adik-adik. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus juga mengeringkan kaki murid-muridnya setelah dibasuh dengan kain lenan yang sudah diikatkan di pinggangnya itu adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita itu ya adik-adik, kita bisa lihat betapa Tuhan Yesus itu mempunyai kerendahan hati yang luar biasa, mempunyai kasih yang luar biasa. Pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya adik-adik, itu menandakan suatu pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah adik-adik, tentu saja mau melayani adik-adik ya. Kakak harap adik-adik mau melayani juga di rumah. Adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk meneladani Tuhan Yesus. Apa yang harus teladani? Yaitu tadi kakak bilang, kerendahan hati dan juga kasih. Oke adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik di rumah juga untuk meneladani Tuhan Yesus. Tadi kakak sudah bilang bahwa Tuhan Yesus dengan rendah hati dan dengan kasih mau melayani. Kita juga ngajaran mau kali adik-adik. Kakak yakin kakak dan juga adik-adik itu adalah murid-murid Tuhan Yesus juga ya.
Jadi mari hari ini kita rubah sikap hati kita supaya kita bisa melakukan pelayanan adik-adik. Nggak usah jauh-jauh adik-adik, dikira ribet-ribet, apa sih Kak pelayanan? Cukup adik-adik dengan adik-adik berdoa, adik-adik baca Alkitab, adik-adik membantu di sekitarnya, maka adik-adik sudah menunjukkan teladan Tuhan Yesus. Jadi, siapa yang mau mengikuti teladan Tuhan Yesus? Ya, kakak yakin pasti ada di kerindu ya teladan Tuhan Yesus. Oh ya, satu hal lagi, kita juga tidak boleh lupa kalau kita punya dosa, kita mengaku kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke adik-adik, mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu Tuhan menuntun setiap kami Tuhan untuk menjadi murid-Mu yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan Yesus, kami mau Tuhan rendah hati, kami mau Tuhan punya kasih kepada sesama kami dan juga kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau Tuhan melayani Engkau ya Bapa. Kami juga mau rajin Tuhan berdoa Tuhan dan membaca firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang sudah Tuhan Yesus menebus setiap dosa kami ya Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau kami Tuhan Yesus sudah bandel Tuhan, sudah nakal Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan berubah menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kita berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Yuk sama-sama kita perkatakan. Ayo kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kiranmi, kamu diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana ibadahnya? Yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu dan memberkatimu, mempersiapkan kau menjadi generasi Yeremia yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.